Halo halo semua, perkenalkan aku Kinanti. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi koloid. Pasti kalian semua penasaran kan tentang apa itu koloid? Oleh karena itu, jangan lupa untuk simak videonya sampai habis ya. Ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian, dua jenis-jenis, tiga sifat-sifat, dan terakhir pembuatan koloid. Yang pertama, kita akan membahas apa itu koloid. Koloid adalah campuran yang berada di antara larutan dan suspensi. Walaupun secara makroskopis terlihat homogen, koloid sebenarnya merupakan campuran yang heterogen. Koloid tergolong sebagai sistem dua fase yang artinya terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada fase terdispersi atau zat terlarut, yang berarti zat yang didispersikan atau disebar ke dalam medium. Yang kedua ada medium dispersi atau pelarut, yang merupakan zat yang berperan sebagai pelarut dalam sistem koloid, berfungsi sebagai tempat atau medium di mana fase terdispersi tersebar. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis koloid. Yang pertama ada aerosol padat. Aerosol padat adalah koloid di mana partikel padat terdispersi dalam medium gas. Partikel padat tersebar di udara atau gas lain sebagai medium, dan koloid ini sering terbentuk dari proses pembakaran atau semprotan. Contohnya ada asap, debu, dan polusi udara. Jenis yang kedua ada aerosol cair. Aerosol cair adalah koloid di mana partikel cair terdispersi dalam medium gas. Biasanya, aerosol cair dibentuk melalui semprotan cairan ke dalam udara atau gas lain dengan bantuan pendorong. Contoh dari aerosol cair antara lain ada kabut, awan, parfum semprot, obat nyamuk semprot, hairspray, dan lainnya. Jenis koloid yang ketiga ada sol. Sol adalah koloid di mana partikel padat terdispersi dalam medium cair. Sol sering digunakan dalam berbagai produk berbahan dasar cair yang tetap stabil. Contoh dari sol ada sol emas, tinta, cat, lem, kecap, saus, dan lain-lain. Jenis selanjutnya adalah gel. Gel adalah koloid di mana partikel cair terdispersi dalam partikel padat. Gel memiliki karakteristik setengah kaku karena partikel cair terjebak dalam struktur padat. Contohnya ada jelly, agar-agar, gelatin, mutiara, dan gel rambut. Selanjutnya ada emulsi. Emulsi adalah koloid di mana partikel cair terdispersi dalam medium cair lainnya. Kedua cairan ini tidak saling larut dan membutuhkan zat pengemulsi atau emulgator untuk menstabilkannya. Contohnya ada sabun, susu, dan mayonaise. Jenis yang terakhir adalah buih. Buih adalah sebutan untuk partikel gas yang terdispersi dalam partikel cair. Buih
terbentuk karena adanya pembuih yang menstabilkan campuran. Buih tersebut akan dialiri oleh gas. Contoh dari buih adalah buih sabur, krim kocok, dan juga krim cukur. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah fenomena penggamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika cahaya melewati campuran koloid, cahaya tersebut akan tersebar sehingga jalur sinarnya akan terlihat. Efek ini dapat digunakan untuk membedakan larutan koloid dari larutan sejati karena partikel-partikel koloid cukup besar untuk menghamburkan cahaya. Contohnya adalah cahaya yang menembus kabut atau asap. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak zigzag dari partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak ini disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel koloid dengan partikel medium. Gerak ini membantu menstabilkan koloid karena gerakan ini dapat mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Contohnya adalah partikel debu dalam larutan air yang bergerak secara zigzag. Yang ketiga ada muatan koloid. Muatan koloid terbentuk karena koloid dapat mengalami absorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Muatan koloid menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bermuatan sama, sehingga saling tolak-menolak dan menghindari penggumpalan. Yang keempat ada absorpsi pada permukaan partikel koloid. Absorpsi adalah kemampuan partikel koloid untuk menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Koloid positif biasanya akan mengabsorpsi kation sehingga koloid negatif akan mengabsorpsi anion. Contohnya adalah Sol FeOH3 bermuatan positif mengabsorpsi ion H+ dan Fe3+. Yang kelima ada elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Partikel koloid bermuatan positif akan bergerak ke arah katoda atau elektroda negatif, sehingga partikel bermuatan negatif bergerak ke anoda atau elektroda positif. Sifat ini digunakan untuk menentukan jenis muatan partikel koloid. Yang terakhir ada koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid karena hilangnya muatan. Beberapa faktor yang menyebabkan koagulasi antara lain, yang pertama ada pencampuran koloid beda muatan, yang kedua ada penambahan elektrolit, yang ketiga ada elektroforesis. Pembahasan terakhir ada pembuatan koloid. Yang pertama ada kondensasi. Cara kondensasi melibatkan pembentukan partikel koloid dari partikel kecil seperti ion atau molekul yang membentuk agregat berukuran koloid. Proses ini biasanya terjadi melalui reaksi kimia tertentu. 3 jenis reaksi kimia yang dapat menghasilkan koloid antara lain, yang pertama ada reaksi hidrolisis. Reaksi ini melibatkan penguraian air yang membentuk ion H+ dan ion OH-. Salah satu contohnya adalah pembuatan Sol FeOH3 dari FeCl3 dengan mereaksikan FeCl3 dalam air mendidih. Yang kedua ada reaksi redoks. Reaksi ini disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Contohnya adalah pembentukan koloid sol emas melalui reduksi emas 3 klorida dengan formalin. Yang ketiga ada reaksi metatesis melibatkan pertukaran ion. Misalnya saat natrium tiosulfat direaksikan dengan asam klorida terbentuk partikel belerang berukuran koloid. Selanjutnya ada dispersi yang melibatkan pemecahan partikel besar menjadi partikel berukuran koloid. Beberapa metode dispersi antara lain, yang pertama ada cara mekanik. Bahan digiling sampai mencapai ukuran partikel koloid lalu didispersikan dalam medium. Contohnya adalah proses penggilingan kacang kedelai dalam pembuatan tahu.
Yang kedua, ada cara peptisasi, melibatkan pemecahan suspensi kasar menjadi partikel koloid melalui penambahan ion yang dapat diabsorpsi oleh partikel tersebut. Proses ini menstabilkan partikel dengan menambahkan larutan ion sejenis pada suspensi endapan. Misalnya, menambahkan larutan FeCl3 pada suspensi FeOH3 untuk membuat koloid. Yang ketiga, ada homogenisasi. Suspensi dipisah menjadi partikel yang lebih kecil dengan melewatkannya melalui lubang berukuran kecil menggunakan tekanan tinggi, menghasilkan partikel yang lebih homogen. Contohnya ada homogenisasi susu. Yang keempat, ada cara busur listrik Bragg. Arus listrik bertegangan tinggi akan dialirkan melalui dua elektroda logam yang dicelupkan dalam air. Bunga api yang terbentuk menyebabkan sebagian logam menguap dan terdispersi menjadi partikel koloid. Contohnya adalah pembuatan sol emas platina dan perak menggunakan elektroda logam menghasilkan koloid saat dipanaskan dengan listrik. Ini adalah bagian tentang rangkuman cara pembuatan koloid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.